Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya ikhwatul iman, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Di awal saya membacakan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Isra yang semoga bisa menjadi landasan pembicaraan kita pada hari ini. Bahwasanya di dalam surat Al-Isra Allah tegaskan dengan kalamnya, wa man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Ada kalimat penegasan, dengan sungguh-sungguh. Syaratnya, dan dia adalah orang mukmin, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan baik. Ini ayat Allah di dalam surat Al-Isra ayat 18. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan sukses. Siapapun kita berharap hidup itu sukses. Ya. Kesuksesan yang kemudian bisa memberikan kepada kita akhir yang baik. Karena menurut Al-Quran, sukses itu tidak diukur hanya urusan dunia, tapi sesungguhnya sukses itu diukur dengan urusan akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin itu. Dan akhir daripada pertengahan di ayat itu, di halaman itu, Allah tegaskan ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Al-Firdaus, surga Firdaus. Jadi kesuksesan ukuran dalam Islam bagi kita adalah apabila nanti setelah perjalanan kita di dunia, akhir kita ya kan, masuk surga, kira-kira itu. Itu sukses. Kalau akhirnya kita khawatir ya, nggak masuk surga, namanya bukan sukses. Karena kesuksesan itu kita dulu berasal dari surga dan kembalinya ke surga. Itu namanya pulang yang sukses. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, bagaimana kunci-kunci menuju sukses itu agar kita bisa kembali ke halaman kampung halaman kita itu. Ya, gitu. Maka ada beberapa macam kunci yang perlu kita lakukan. Perlu kita siasati. Salah satu di antaranya, pertama, bahwasanya untuk menggapai kesuksesan yang kita harapkan akhir kita ada di surga Firdaus, surga, adalah kita harus memiliki ilmu. Itu wajib. Dan hari ini kita sadari bahwa untuk mencari kesuksesan dunia, orang itu harus punya ilmu. Maka ada orang yang kemudian berusaha kuliah terus gitu ya, untuk mendapatkan ilmu karena ada keinginan bahwa hidupnya dunianya sukses. Dan ukuran sukses dunia biasanya apabila diukur dengan ketenangan ekonomi. Kan begitu. Kalau lihat ada orang yang mobilnya bagus, rumahnya mewah, orang mengatakan, aduh kamu itu orang sukses. Gitu kan. Ukurannya tuh. Dan itu bisa dicari, ya. Memang kita ada yang namanya takdir. Tapi ikhtiar sebagai manusia ada. Ya. Dan bisa dicari dengan ilmu. Maka ada seorang dokter yang belajarnya cukup lama. Biayanya cukup besar. Akhirnya dia jadi dokter. Lalu kemudian Allah muliakan dengan ekonominya. Ada seorang insinyur, ada seorang ahli dan lain sebagainya. Ilmu menentukan. Begitu juga dengan urusan
akhirat. Ya, ada satu pepatah, ya, man aradal akhirah falaihi bil. Ya, ini bukan hadis, tapi ini adalah kalimat Imam Syafi'i. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, man aradal dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keadaan akhirat, harus dengan ilmu. Dan yang menghendaki keduanya juga harus dengan ilmu. Ini bukan hadis. Tapi ini kalimat bijak. Dan sejalan dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apapun. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Alaq, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi syarat utama untuk memperoleh sukses dunia, sukses akhirat adalah kita perlu belajar. Bagaimana kemudian kita bisa sholat khusyuk kalau kita tidak punya ilmu? Bagaimana kemudian kita tahu halal haram kalau kita tidak membaca, tidak tahu ilmu? Padahal semua itu adalah menjamin kesuksesan kita akhirat. Dan barang siapa yang mengejar kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan di dunianya juga. Ini kunci pertama. Kunci yang kedua, untuk bisa memperoleh kesuksesan hidup dunia dan akhirat adalah ikhlas. Pak, ikhlas itu bukan perkara gampang. Kadang kita rela untuk bangun malam karena ada harapan dunia. Tapi harusnya kita lebih rela untuk tidak tidur di malam-malam lebih lama, gitu ya, karena kepengin bangun malam, kepengin ingin sholat malam, kepengin tahajud, karena kita berharap akhirat. Ini penting. Ada pengorbanan. Ikhlas, ridho karena Allah. Kenapa kita bangun malam? Karena perintah Allah. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi. Kan begitu. Sebagian malam dilakukan untuk sholat tahajud. Dan sholat tahajud salah satu aktivitas yang Allah jamin. Siapapun yang mengerjakannya akan memperoleh maqamam mahmudah. Kedudukan yang mulia. Jelas. Dan kedudukan yang mulia bukan hanya urusan dunia. Tapi juga urusan akhirat. Maka penting kemudian kita melaksanakan ibadah. Itu memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Sekali lagi, bukan hanya ibadah, seluruh aktivitas kita. Hatta kerja kita itu harus ada nuansa untuk menghadirkan hati kita semata-mata karena Allah. Kalau semata-mata karena Allah, maka biasanya kita akan menjadi lebih hati-hati dalam bekerja. Kita tahulah di birokrasi, ya, paham di birokrasi, banyak ujian, banyak godaan, arusnya cukup deras. Kalau kita tidak yakin dengan ketentuan Allah, biasanya kita akan kebawa dengan sebuah fenomena umumnya manusia. Padahal belum tentu umumnya itu adalah benar. Itu yang kedua. Syarat kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang ketiga, setelah kita ikhlas, maka perlu kemudian berubah diri sendiri. Kita perlu merubah aktivitas yang selama ini kita lakukan. Kita sudah berumur panjang. Kita sudah lama menjalani hidup ini. Rasa-rasanya kok seperti ini terus. Maka kita perlu hijrah ke arah yang barangkali tidak nyaman. Pada saatnya akan ketemu yang nyaman. Kita tenang dengan kehidupan hari ini. Ya, karena apa? Karena merasa Allah sudah mencukupinya sehingga tidak sadar bahwa ada perintah-perintah Allah lain yang belum kita kerjakan. Atau kita tenang bisa bangun lebih siang, lupa subuh. Sementara kehidupan kita sedang diuji oleh Allah. Coba hati kita tidak sadar bahwa semua yang Allah berikan kita ujian. Yang kadangkala kita berpikir ujian itu hanya cobaan yang tidak kita enak terima. Padahal seluruh kehidupan kita ujian. Rezeki ujian. Sehat ujian. Banyak harta ujian. Kurang harta ujian. Karena ada dua konsep. Orang menerima ujian. Baik yang banyak hartanya berarti ujian kesyukuran. Baru yang kurang hartanya bahwa ujian kesabaran. Dua-duanya ujian.
Allah sedang menilai kita sejauh mana orang itu sadar ketentuan Allah. Kembali kepada Allah. Yang diberikan oleh Allah kekayaan, dia sadar bersyukur kepada Allah. Bukan hanya ucapan Alhamdulillah. Tapi dia lebih dekat lagi, lebih sadar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberi kekurangan, dia bersabar. Karena sesungguhnya di dalam kesabaran itu ada kebahagiaan yang menanti. Kadang kita asik dengan hari ini. Sehingga kita tidak menyadari betapa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menoleh kesuksesan dunia akhirat, perlu kemudian kita berubah dari kebiasaan. Kalau hari ini kita sulit secara ekonomi, ya kan? Kita masih bangun siang. Rubah, jangan bangun siang. Bangunnya pagi jam 3. Lalu kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku sulit ekonomi. Ya Allah, Engkau yang mendatangkan kemudahan itu. Mudahkanlah urusan kami ini dan keluarga. Sehatkanlah ya Allah, mampukanlah ya Allah. Kan begitu. Kita kadang-kadang sedang sumpah meringis, merasa hati kita sedih, tapi tidak berubah tuh dari kebiasaan-kebiasaannya. Padahal Allah sedang menanti perubahan kita. Ini penting. Untuk dapat sukses dunia akhirat, harus ada perubahan. Berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian keempat, kuncinya adalah berdoa. Bagi orang-orang yang diberikan harta banyak, doa itu tidak cukup hanya di masjid. Allah memberikan fasilitas. Kalau kita kemudian lagi punya masalah, punya problem, punya rencana besar, lalu kemudian Allah berikan kita rizki yang lebih, maka pergi dong ke Mekah. Pergi dong umrah. Pergi dong haji. Kan begitu. Tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Silahkan mengadu di tempat terbaik yang Allah ciptakan untuk kita. Karena banyak problem-problem yang terselesaikan, banyak kisah-kisah orang yang terselesaikan masalah dunianya, masalah keluarganya, masalah ekonominya, karena dia hadir di panggilan Allah untuk melaksanakan umrah. Kalau sudah dulu pernah, ulangi lagi, nggak apa-apa. Tempat terbaik memang Allah ciptakan untuk kita mengadu. Ya kan? Bila perlu tiap tahun nggak masalah. Minimal 5 tahun sekali, karena memang ada hadisnya. Kan begitu. Ini penting kesadaran ini. Doa. Tidak butuh kalau doa sementara. Biasa-biasa habis sholat. Belum juga kabul. Bangun malam. Mengadu lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sajadah. Begitu cara untuk kita menjadi sukses. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Tentu bersyukur. Ya, kita kadang mengucapkan Alhamdulillah. Sekedar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita, ucapan Alhamdulillah perlu dihubungkan dengan kenikmatan Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesehatan. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan rizki yang cukup berlimpah. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan istri yang salehah. Kan begitu. Ada kaitannya syukur kita dengan ucapan Alhamdulillah, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kata Allah, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Siapapun yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya itu. Maka kesuksesan dunia akan bertambah. Dengan apa? Dengan syukur. Syukur harta yang Allah berikan kepada kita, kita nafkahkan di jalan yang terbaik, bukan ditumpuk-tumpuk. Kita perlu investasikan tuh di tempat yang memberikan investasi yang luar biasa. Ya kan? Maka kunci selanjutnya adalah sedekah. Tanpa sedekah, jangan berharap kemudahan kalau kita diberikan oleh harta. Karena sedekah adalah perbuatan yang diimpikan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Bayangkan. Hanya sedekah yang dimimpikan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Kepengen kembali ke dunia. Bukan untuk puasa. Fa'asaddakum. Untuk bersedekah. Ini dahsyatnya sedekah. Maka jangan dibatasi. Kalau kita memiliki kemampuan, perbanyak itu sedekah. Allah banjirkan tuh rezeki kita. Yakinlah dengan ketentuan Allah. Yakinlah dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, amalan-amalan tadi perlu dibalut dengan ketakwaan yang sempurna. Sama, kita sama-sama berusaha ke arah itu untuk mendapat warisan dari Allah berupa surga Firdaus. Apa takwa? Ya jelas.
Karena Allah sampaikan di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan rizki yang dari arah tidak disangka-sangka. Kunci takwa itu kesuksesan dunia akhirat. Kemudian yang kedelapan, tentu jangan menuruti hawa nafsu. Sungguh keinginan banyak, kadang-kadang Allah batasi itu. Oleh karena itu, maka perlu kemudian kita sadar ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Hawa nafsu kita kepengin memiliki semuanya, tapi kita perlu sadar ada halal, ada haram. Mana yang haram tinggalkan, mana yang halal lakukan. Karena itulah maka kita penting punya ilmu. Terakhir yang harus dilakukan adalah amanah. Amanah adalah kunci. Siapapun yang memegang jabatan adalah punya tanggung jawab amanah yang akan dimintai di akhirat kelak. Siapapun itu. Dan kita sebagai laki-laki juga punya amanah karena sebagai pemimpin keluarga. Maka semua yang diberikan kepada kita, diamanahkan kepada kita, perlu dijaga dengan baik-baik. Jangan karena kita punya jabatan, kemudian kita leluasa untuk berbuat sesuatu yang kadang-kadang melanggar syariat. Dan itulah birokrasi yang kadang-kadang kita dialaminya. Maka bagi orang-orang yang punya keyakinan bahwa akhirat ada pertanggungjawaban, maka dia bisa memilih dan memilah mana yang boleh, mana yang tidak. Dan itulah kita yang kadang-kadang, dan kita semua kalau yang memegang jabatan pasti akan mengalaminya dengan kondisi seperti itu. Kadang Allah uji kita untuk memilih mana yang akan dipilih. Kalau kita selamat, kita memiliki kemampuan untuk memilih yang terbaik, berarti selamat. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, itu yang kemudian kita harus berwaspada. Lagi-lagi di kultum yang singkat ini tentu banyak cara untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lagi-lagi Allah sudah bekali kita dengan satu Al-Quran penuh tanpa keraguan. Allah sudah bekali kita, iringi kita dengan Rasulullah SAW yang sudah banyak menyampaikan hadisnya yang perlu kita jadikan pegangan. Nah, kembalilah kepadanya. Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kita. Al-Hadis sebagai petunjuk dan pedoman kita. Insya Allah kita akan diberikan oleh Allah kesuksesan bukan hanya dunia, tapi akhirat kita. Dan semoga yang hadir di sini bisa berkumpul nanti di janahnya Allah Subhanahu wa taala, di surga yang Allah janjikan untuk kita semua bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kembali kepada Al-Qur'an adalah kunci solusi seluruh problem kehidupan kita, pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.